Setiap seni mempunyai cerita di belakangnya. I want to talk about a painting, sebuah lukisan. Ada sebuah lukisan yang dipercaya bahwa itu terkutuk atau telah dimasukin roh-roh yang tidak diinginkan. Dan anehnya lagi, ini lukisan sering ditemukan di rumah-rumah, di toko, restoran, bahkan di ruko perkantoran. Namun, gedung-gedung yang mempunyai lukisan ini telah ditemukan terbakar. Kebakaran, hangus. Reruntuhan ada di mana-mana, tidak ada yang selamat. Namun hanya ada satu benda yang tidak kena bakaran api sama sekali, yaitu lukisan The Crying Boy. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to my channel. In today's video, yes, gue balik lagi ke lukisan-lukisan. This is not a symbol ya, tetapi cerita di belakang lukisan ini. Dan yes, ini lukisan bawa bala. Balanya itu apa? You're about to find out in this video, okay? But before we start into it, I want to welcome to the people yang baru aja datang ke Paranormal on Sasha Marissa channel. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, di mana gue ngomongin yang serem-serem, mystery, conspiracy, pembunuhan, terus yang hantu, yeah, you know, like the creepy stuff, okay? You'll find it here. And disclaimer, I'm not a professional storyteller, and I would be appreciated if you click the like and subscribe button for me first, okay? I'm gonna wait here. So here's alasan mengapa tidak semua lukisan itu aman untuk dipajang. Let's go. Loh, I am not an indigo, okay? Not at all. Tapi gue itu salah satu orang yang kalau ngelihat sebuah seni, either itu lukisan atau patung, walaupun bentuknya gak nyeremin, tapi gue selalu punya feeling enggak deh. You know what I'm saying? Like kayak, no. So the thing is, gue pernah yang namanya ngelukis sesuatu. I thought it's beautiful. Tapi ketika gue ngeliatin kelamaan, gue pun yang ngelukis aja langsung memutuskan untuk nggak pajang dia sama sekali. Enggak, bentukannya nggak serem, tapi I know, I just have a feeling. Nah, you know what? Itu bakal cerita nanti, oke? Sekarang kita ngomongin The Crying Boy. So you know what? We have to go back to 1980-an. Lukisan The Crying Boy. Percaya nggak percaya, ini lukisan itu udah dijual beli lagi. Hampir 5.000 pertukaran uang. Bukan uangnya 5.000, maksudnya 5.000 kali gitu ya telah dijual beli. Jadi lukisan The Crying Boy itu tuh nggak cuma ada satu. Ada yang versi 1, ada versi 2 dan 3. But gue bakal ngasih lihat lukisan yang ini. Ini lukisan The Crying Boy yang paling terkenal dan paling banyak orang beli. Ini lukisan udah di mass produce, di mana udah dicetak berkali-kali. I'm talking about itu lukisan udah di copy paste lagi ke kanvas-kanvas yang lainnya. Now what scary part is, orang-orang yang memiliki lukisan ini cepat atau lambat, gedung yang dia tinggalin itu akan mengalami kebakaran. Yang selamat hanya lukisan The Crying Boy. Yes, I know you have a lot of questions and a lot of theories already, but hear me out. Pada tanggal 4 September tahun 1985, The Sun merupakan tabloid atau koran terkenal di England. Jatuhnya kayak koran Kompas lah kalau di sini ya. Anyways, ini koran The Sun ngeluarin sebuah headline atau berita besar nih pada 4 September 1985. Dan berita besarnya ini judulnya adalah Blazing Curse of the Crying Boy Painting. Lo bisa lihat ada gambar lukisannya. Setelah itu koran tersebar, hampir seluruh fire department atau pemadam kebakaran di Essex, England, mereka pada bingung. How do they know? Bagaimana
mereka tahu merekanya itu adalah orang koran The Sun. Jadi gini, lukisan The Crying Boy itu tadinya hanya terkenal di kalangan seluruh departemen pemadam kebakaran di Essex, England. Sudah biasa yang namanya nemuin lukisan The Crying Boy ini pada gedung-gedung kebakaran yang mereka telah padamin. Dan mereka percaya bahwa lukisan ini memang membawa omen atau bad karma. Sekarang kita balik lagi ke koran The Sun ya. Jadi di dalam korannya itu juga disertai cerita pengalaman orang-orang yang mempunyai lukisan The Crying Boy ini. Pengalaman dari pasangan yang namanya adalah Ron and May Hall menyalakan lukisan The Crying Boy karena rumahnya kebakaran dan mereka punya fotonya. Look at this, bitch, look at it. What the hell? Everything burned to the damn ground. Lukisannya nggak kenapa-kenapa anjir. Asal lo tahu ya, gue selalu nge-record ini malam-malam dan kamar gue itu gelap sekali. Cuma ada satu lampu. I'm really scared right now. And I have paintings in my room. Gue ada lukisan di kamar gue. Anjir banyak banget lagi. Gue pengen cepet-cepet selesai deh. Gue takut. Gue ngelukis sendiri. Gue yang ketakutan anjir. Ternyata kepala divisi api dan keselamatan dari Essex, England inilah yang menceritakan tentang The Crying Boy ke beberapa kantor berita dan kantor koran. Dan ketuanya ini berasal dari Yorkshire, namanya adalah Alan Wilkinson. Alan Wilkinson ini pun percaya bahwa lukisan ini somehow bagaimanapun ya dengan anehnya membuat kebakaran-kebakaran yang terjadi di dalam England ini. So yes, he did give the information, bukan untuk kayak cepu lah ya, no. Bahwa dia itu berharap kalau lukisan ini dipublikasi, orang-orang kan jadinya tahu tuh tentang lukisannya. So itu tuh supaya dapat mengurangi dan mencegah kasus-kasus kebakaran di Inggris. Dia niatnya pengen ngasih tahu warning ke orang-orang kalau lu punya lukisan ini, burn that shit down. Kalau tetap gak bisa kebakar, sebelum ini rumah lu kebakaran atau kalau kebakaran, lu gunting kayak lu buang ke tempat sampah, I don't know. Sekarang gue mau ngejelasin ya. Jadi siapa sih yang ngelukis lukisan The Crying Boy ini? Apakah ini lukisan memang ada latar belakangnya? Atau memang suatu benda yang ditunjuk oleh iblis tanpa sebab? Pada suatu hari ada seorang artis yang namanya adalah Bruno Amadeo. Are you serious right now? Are you serious right now? Pada suatu hari ada seorang artis dengan nama Bruno Amadeo atau dikenal juga dengan nama Bragolin. Artis ini lahir pada tanggal 9 November tahun 1911. Yes, he is old. Hold on. Bruno Amadeo telah diketahui bahwa dia itu pernah mengadopsi seorang anak laki-laki yang namanya adalah Don Bonillo. Lalu ketika diadopsi namanya berubah menjadi Don Amadeo. So, anak ini diadopsi gara-gara si anak ini benar-benar menyaksikan kedua orang tuanya itu terbakar di dalam rumahnya. Dan si Don inilah cuma satu-satunya yang selamat. So, dari hari pertama adopsi pun juga si Don ini nggak berhenti nangis. Pas lagi makan pun dia ngeluarin air mata dan dia baru berhenti ketika dia tidur. Well yes, dikarenakan Bruno merupakan seorang artis, dia melukislah si anak adopsinya ini. Namun, talking about the hari pertama lagi ya, Bruno ketemu dengan seorang pendeta. Dan pendeta ini mengatakan dan benar memperingati keras si Bruno bahwa mendingan lu jangan adopsi anak ini deh. What happened? Lebih baik kamu jangan adopsi dia. Karena saya bisa melihat bahwa ada api yang mengikuti dia terus. And apparently memang sebelum pendeta ini ketemu dengan Bruno, cerita Don ini terkenal di komunitas lokal di sana, di mana Don ini disebut sebagai Diablo. Diablo artinya the devil atau iblis. Don mendapatkan julukan tersebut dikarenakan insiden kebakarannya itu. Banyak orang juga percaya bahwa dialah yang membuat orang tuanya itu kebakaran dan tidak terselamatkan. But Bruno didn't give a fuck. Dia nggak peduli dengan itu dan tetap mengadopsi si Don ini karena dia mikirnya ini anak kasihan, dia nggak punya siapa-siapa, so he just adopted him. And apparently lukisan The Crying Boy ini jadi terkenal dan banyak yang minat. Dia mendapatkan uang banyak dari seninya tersebut. But now the thing is, lo mau tahu nggak sih bahwa studio seninya dia itu kebakaran. Nah kan, studio kebakaran, lukisan, kanvas, ilustrasi, semua and the gang burn. Setelah kejadian tersebut, ada 2 atau 3 versi cerita.
Cuma gue ngakal ngasih tahu yang paling terkenal aja. Satu, setelah kejadian di studio itu yang kebakaran, ada yang bilang bahwa anak itu nangis dan kabur dari rumah dan gak balik lagi. Dan cerita yang kedua adalah bahwa si Don ini diusir dengan keras sama Bruno. Karena Bruno menyalahkan Don untuk membakar ruangan terpentingnya bagi Bruno. Orang-orang gak ada yang ngeliat Don lagi setelah itu. Yes, Bruno telah menjual lukisannya sebelum Don kabur atau menghilang. Namun, kasus kebakaran di mana-mananya itu baru terjadi ketika Bruno, ya si pelukis ini meninggal. Yes, emang insiden pertama itu di studionya si Bruno. Namun yang lain-lainnya kayak di gedung-gedung, di rokok, di rumah lah, di toko, itu baru terjadi ketika Bruno tuh meninggal. Ya udah bertahun-tahun setelah berita tentang lukisan The Crying Boy di tabloid The Sun, investigator di Essex, England ini melakukan sebuah penelitian atas lukisan The Crying Boy ini. Kenapa kok ini gak bisa kebakar gitu loh? Ternyata telah diketahui bahwa di lapisan untuk finishing touch-nya nih ya, di atas kanvas tersebut pada lukisan itu ditemukan sebuah substance atau cairan yang fireproof atau anti api. Jujur gue percaya bahwa memang ada cairan yang fireproof gitu loh, apalagi ditaruh di kanvas. Tapi jujur gue masih migrain nih ya, mikirin di mana kok bisa orang-orang yang mempunyai lukisan The Crying Boy ini, rumahnya, gedungnya, restorannya mengalami kebakaran. Kalau kita ngomongin 6 gedung atau 6 rumah ya, oh ya itu kebetulan ya. But we're talking about hundreds. Ini udah 100 lebih kasusnya kebakaran di mana ditemukan lukisan The Crying Boy. Well, I guess this is it guys. Gue bakal bikin video lukisan-lukisan lainnya yang konon katanya terkutuk atau lukisan yang mempunyai simbolisme-simbolisme aneh. Definitely will do that. Oh my gosh. Thank you so much for being here. Don't forget to like and subscribe. And I will see you in the next video. And I love you guys. But I do have protection. Kalau kalian punya protections, that will be for God damn.